Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salimah dari kelompok 1 Media Pembelajaran, dosen mengampu Bapak Rusdi MPD Prodi Pendidikan Ekonomi ITKIP PGRI Bangkalan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tahukah kalian, kata ekonomi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Sedangkan oikonomia sendiri berasal dari kata oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan atau hukum. Kalau kita berbicara tentang ekonomi, pastinya kita langsung ingat uang, kan? Ternyata uang hanyalah sebagian elemen dari ilmu ekonomi yang luas. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian ilmu ekonomi. Pengertian ilmu ekonomi adalah ilmu yang menelaah perilaku keuangan pasar, mulai dari suku bunga, nilai tukar, siklus bisnis, dan perdagangan internasional. Berikut pengertian ilmu ekonomi menurut para ahli. Menurut Emmanuel Lang, ilmu ekonomi merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat demi tercapainya kemakmuran, atau kondisi di mana manusia bisa memenuhi kebutuhannya, baik berupa barang maupun jasa. Menurut Adam Smith, sering disebut juga sebagai teori ekonomi klasik. Ilmu ekonomi sebagai cabang ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya mengalokasikan berbagai sumber daya terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan menurut Sulaiman Rusidi di sini sebagai filsuf asal Indonesia berpendapat juga ilmu ekonomi merupakan cabang ilmu pengetahuan yang memberikan pemahaman tentang gejala yang timbul di lingkungan masyarakat dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup atau upayanya mencapai kemakmuran. Yang kedua adalah masalah ekonomi. Masalah ekonomi adalah masalah yang timbul saat keinginan dan kebutuhan bertemu dengan sumber daya yang terbatas. Masalah ekonomi ini akan selalu muncul dalam kehidupan sehari-hari. Contoh dari masalah ekonomi, kalian pasti pernah mendengar atau melihat berita tentang kelangkaan beras di Indonesia. Misalnya, beras kan jadi kebutuhan pokok sebagian besar masyarakat Indonesia. Jika kebutuhan pokoknya langka, kira-kira apa yang akan terjadi? Nah, kebutuhan masyarakat akan beras yang tidak seimbang ini pasti menimbulkan masalah ekonomi. Yang ketiga adalah pilihan dan skala prioritas. Pilihan adalah ketentuan beberapa kebutuhan yang salah satu darinya sangat penting dan mendesak. Skala prioritas sendiri adalah urutan daftar pilihan kebutuhan dengan mengedepankan kebutuhan yang sangat mendesak dari semua kebutuhan yang ada. Untuk memenuhi kebutuhan yang ada, sebaiknya kalian melakukan pilihan dan skala prioritas dengan mempertimbangkan keuangan, mulai dari memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak, lalu ke kebutuhan yang kurang mendesak, hingga kebutuhan yang tidak mendesak. Yang keempat adalah kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Sementara itu, alat pemuas kebutuhan adalah alat yang dapat dimanfaatkan guna memenuhi beragam kebutuhan manusia, mulai dari kebutuhan primer, sekunder, tersier, rohani, jasmani, dan lainnya. Sejatinya, benda pemuas kebutuhan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Kelompok ini didasarkan oleh wujud, kelangkaan, hingga sifatnya. Yang berdasarkan wujud adalah barang konkret dan barang abstrak. Barang konkret adalah barang pemuas kebutuhan yang dapat dilihat secara nyata atau fisik, contohnya buku pelajaran untuk siswa. Sedangkan barang abstrak adalah alat pemuas kebutuhan yang tidak dapat dilihat tapi dapat dirasakan, contohnya kasih sayang orang tua yang diperlukan oleh anak. Sedangkan yang berdasarkan kelangkaan adalah barang ekonomi dan barang bebas. Barang ekonomi adalah barang pemuas kebutuhan yang terbatas dan diperlukan pengorbanan biaya untuk mendapatkannya. Contohnya adalah alat tulis dan tas sekolah yang digunakan untuk belajar. Sedangkan barang bebas adalah barang pemuas kebutuhan yang tersedia secara melimpah dan tidak diperlukan pengorbanan untuk didapat. Contohnya air, udara, dan sinar matahari. Yang berdasarkan sifat adalah barang bergerak dan barang tetap atau tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang yang menjadi jaminan kredit jangka pendek, contohnya perhiasan. Sedangkan barang tetap atau tidak bergerak adalah
benda yang bisa dijadikan jaminan kredit jangka panjang. Contohnya adalah rumah dan tanah. Yang terakhir adalah biaya peluang. Biaya peluang atau biaya kesempatan adalah biaya yang dikeluarkan seseorang atau institusi ketika memilih suatu kegiatan. Berbeda dengan biaya sehari-hari. Biaya peluang muncul dari kegiatan alternatif yang tidak bisa kita lakukan. Bentuk biaya peluang dapat berbentuk berbagai macam hal, seperti waktu, uang, utilitas. Contohnya, semisal kita mempunyai uang 10 juta. Dengan uang sebesar itu, kita memiliki kesempatan untuk bertamasya, yakni berliburan ke Bali, atau membeli sebuah TV. Jika kita memilih untuk membeli TV, kita akan kehilangan kesempatan untuk menikmati keindahan di Bali. Begitu pula sebaliknya. Jika kita memilih untuk bertamasya ke Bali, maka kita akan kehilangan kesempatan untuk menonton TV. Kesempatan yang hilang itulah yang dimaksud dengan biaya peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Segaf. Prinsip ekonomi merupakan kegiatan ekonomi yang membandingkan rasional antara pengorbanan yang dikeluarkan dan hasil yang diperoleh. Sederhananya, prinsip ekonomi adalah perusahaan yang mengorbankan pikirnya untuk memperoleh hasil tertentu yang sebesar-besarnya. Prinsip ekonomi diterapkan dalam tiga, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada prinsip ekonomi digunakan untuk memahami permintaan tak terbatas dengan sumber daya yang terbatas. Motif ekonomi merupakan suatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan ekonomi untuk mencapai kemakmuran. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan individu atau kelompok untuk memperoleh barang atau jasa yang digunakan kebutuhan hidupnya. Contoh motif ekonomi diantaranya seseorang petani tekun yang rajin agar panennya berhasil dengan baik, atau seseorang pengusaha yang mempromosikan produknya di TV agar terjangkau pada pasar yang lebih luas. Pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi deskriptif atau ekonomi ilmuwan adalah ekonomi yang mendapatkan kejadian-kejadian atau pengumpulan fakta ekonomi yang berhubungan dengan suatu topik tertentu pada pengambilan suatu kesimpulan. Dua, ekonomi teori. Teori ekonomi analisis ekonomi yaitu ekonomi yang berusaha untuk menggerakkan penganalisisan dan mengurangi kejadian-kejadian ekonomi dan mengambil kesimpulan berupa prinsip-prinsip atau adil-adil ekonomi. Teori ekonomi makro adalah bagian ilmu ekonomi secara umum mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro adalah bagian ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dalam rumah tangga. Ekonomi terapan merupakan ilmu yang berusaha untuk menggunakan kesimpulan atau dalil yang telah diambil dalam ekonomi teori untuk memperbaiki keadaan kehidupan ekonomi yang dianggap tidak kurang menguntungkan. Ekonomi syariah adalah cabang ilmu pengetahuan sosial pembahasan tentang ilmu ekonomi ajaran agama Islam yaitu Al-Quran. Ciri-ciri ekonomi syariah: satu, aktivitas perekonomian dalam ilmu sifatnya pengabdian. Dua, aktivitas ekonomi Islam mempunyai ciri-ciri luhur. Ketiga, ekonomi syariah menjadikan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Keempat, pengawasan yang sebenarnya dilaksanakan atau ditetapkan dalam aktivitas ekonomi. Tujuan ekonomi syariah: satu, memposisikan ibadah kepada Allah lebih dari segalanya. Dua, menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Tiga, mendapatkan kesuksesan perekonomian yang diperintah oleh Allah. Dan keempat, menghindari kerusuhan dan kekacauan perekonomian.